Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuristiswana, NIM saya 20. Di sini saya akan mereview mengenai akad mudharabah yang ada di bab pertama. Langsung saja saya mulai pada intinya. Jadi, akad mudharabah itu apa sih? Akad mudharabah itu sejatinya ikhtiar yang diterapkan antara lembaga keuangan atau pihak tertentu yang memiliki rekening tabungan. Dan akad mudharabah itu bisa disebut dengan syirkah. Tapi ada bedanya loh. Apa sih bedanya? Kalau akad mudharabah itu merupakan syirkah dalam mencari keuntungan dan ada pihak yang menjadi pemilik harta dan pengelola, atau bisa disebut dengan mudharib. Kalau syirkah itu kesepakatan dua orang atau lebih untuk mencampur dua harta dalam satu tabungan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi, bagaimana kalau jika akad mudharabah ini rugi, siapa yang akan menanggung? Jadi kalau akad mudharabah ini rugi, ya ditanggung oleh pemilik modal. Dan kalaupun terjadi kerugian, oleh pengelola wajib menggantinya. Dan apabila kelalaian tidak disebabkan oleh pengelola, maka yang mengganti itu adalah pemilik modal. Selanjutnya, bagaimana sih cara mengajukan pembiayaan dengan cara mudharabah ini? Yang pertama, membuat kesepakatan dengan sejumlah dana tertentu. Dan yang kedua, MOU untuk menentukan konsep bertransaksinya nanti seperti apa. Dan yang ketiga, pembiayaan dengan cara mudharabah itu bisa dikatakan sah apabila tertulis dengan mudharabah, qiron maupun muamalah. Dan yang keempat, memiliki kecakapan untuk memberikan kuasa. Dan akad mudharabah ini sifatnya tidak terikat, jadi boleh batal. Dengan artian, apabila yang pertama, jika mudharib itu mulai menjalankan usahanya. Yang kedua, jika kedua pihak sepakat untuk menetapkan batas waktunya kapan. Selanjutnya, setelah akad mudharabah ini ada jenis-jenis akad mudharabah. Yang pertama ada akad mudharabah mutlaqah. Akad mudharabah mutlaqah itu sifatnya tidak terbatas. Jadi pemilik modal itu memberikan modal tanpa ada syarat tertentu. Dan yang kedua ada akad mudharabah muqayyadah. Ini terbatas. Jadi maksudnya bagaimana? Jadi maksudnya itu pemilik modal itu membatasi mudharib dengan syarat tertentu untuk menjalankan kegiatan usahanya. Lalu, apa sih yang ada pada akad mudharabah ini? Maksudnya jaminan yang ada pada akad mudharabah ini itu tidak boleh mengambil paksa. Perlu digarisbawahi, tidak boleh mengambil paksa. Selanjutnya, modal apa yang harus diserahkan dalam akad mudharabah ini? Itu ada dua jenis. Yang pertama dalam bentuk uang, yang kedua dalam bentuk barang. Nah, untuk barang ini dengan syaratnya itu harus diketahui sifat maupun ukurannya. Namun, modal ini memiliki syarat yang syaratnya itu harus diserahkan semuanya. Jadi nggak boleh separuh-separuh. Dan bagi hasil mudharabah yang pertama itu sesuai kesepakatan di awal, ditentukan nisbah keuntungannya, dan ketentuan bagi hasilnya itu cara pembagian berdasarkan presentasinya. Selanjutnya, hukum, ketentuan dan syarat-syarat pada akad mudharabah ini yang pertama ditentukan berdasarkan nisbah atau bukan dalam jumlah tertentu. Nah, yang kedua tidak boleh menggabungkan keuntungan modal dengan upah. Harus menentukan salah satu. Upah dengan modal itu tidak boleh digabung, harus dipilih antara modal saja atau upah saja. Nah, selanjutnya selain itu wajib dituangkan dalam kesepakatan nisbah seperti tertulis. Nah, selanjutnya jika kedua pihak tidak menyebutkan nisbah keuntungan, maka dikembalikan kebiasaan semula. Misalnya 50 banding 50 atau 50-50. Selanjutnya, apabila salah satu pihak memiliki syarat keuntungan
itu bisa dibatalkan dan tidak boleh menyerahkan upah kepada dua mudorib dan tidak ada untung kecuali modal kembali secara utuh. Selanjutnya pihak mudorib itu berhak mendapat bagian apabila akad mudoroba itu jenisnya mutlaqah, itu boleh mengerjakan apa saja. Nah, yang kedua, pemilik modal itu boleh membatasi pengambilan modalnya. Nah, yang ketiga, pemilik modal tidak berhak untuk mensyaratkan ikut serta jual beli. Jadi pemilik modal itu tidak berhak ikut jual beli dalam apa yang dikerjakan oleh pengelola usaha tadi. Yang keempat, pemilik modal itu berhak mendapat upah, sudah saya sebutkan tadi. Dan yang kelima, mudorib itu tidak boleh menjual barang dengan harga yang lebih murah. Kalaupun harganya lebih tinggi tidak apa-apa, kalau lebih murah nggak boleh. Yang terakhir, mudorib tidak boleh meminjamkan kepada pihak lain, tapi kalau dengan tujuan bersyirkah itu boleh. Yang terakhir, kapan sih berakhirnya mudoroba itu? Yang pertama, pembatalan atas keinginan dari salah satu pihak karena mudoroba ini tidak terikat. Yang kedua, apabila disepakati kedua pihak untuk menentukan tempo berakhirnya. Yang ketiga, hancurnya harta mudoroba. Yang keempat, mudorib tersebut itu wafat. Yang terakhir, tidak boleh menyerahkan dua upah kepada mudorib. Jadi dua upah itu maksudnya gaji dan bagi hasil yang dalam usaha yang dikelola tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata.